Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertemuan kita pada pagi hari ini masih berada di hari-hari awal tahun baru 2023 Masehi. Hari ini kita memasuki hari ke-8. Kajian kita pada pagi hari ini terkait tafsir Qur'ani tematik, mengambil kajian muhasabah. Mengapa kita ambil muhasabah? Menghitung diri, mawas diri, introspeksi, sebuah kebiasaan. Saya ulangi lagi, kebiasaan, semacam tradisi. Para ulama itu kalau mengakhiri tahun, berganti tahun baru, cenderung menyuruh kita, mengingatkan kita, menganjurkan kita untuk bermuhasabah. Meskipun ini tradisi yang baik, sebenarnya kalau kita mengacu kepada ajaran agama kita, muhasabah itu tidak harus dilakukan tiap tahun, tahunan. Kenapa? Ya kesulitan serak mati. Setahun itu kan lama, 360 hari. Kalau saya baca petunjuk Quran, petunjuk hadis, setiap saat, ya katakan minimal setiap hari lah kita tuh bermuhasabah. Kita kadang-kadang lupa ajaran yang indah dari agama kita, dari Nabi kita. Mengawali hidup tiap hari, itu kan kita disuruh bermuhasabah. Kita memulai hidup tiap hari itu kapan? Bangun tidur itu. Jadi hidup tiap hari itu diawali dari bangun tidur. Begitu kedua kelopak mata ini terbuka, kesadaran kembali, yusannu alaina an-najwa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bapak Ibu kalau bangun tiap hari kan baca itu kan? Nek eling motor eling. Saya termasuk pengagum doa bangun tidur. Kenapa? Saya yakin ya, kalau doa bangun tidur itu tidak sekedar diucapkan, tapi dihayati, diamalkan, menjamin kita masuk surga. Luar biasa doa itu. Kita buktikan ya. Kita awali dengan bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, matur suwun ya Allah. Kenapa matur suwun? Alladzi ahyana. Karena Dikau telah menghidupkan aku ba'dama amasana, setelah Dikau memastikan aku dalam bentuk tidur. Itu maknanya dalam itu. Sama dengan penyadaran kita hidup hari ini ya, itu semata-mata karunia Allah. Allah di ahyana itu. Nah, karena ini rahmat yang besar, nanti saya terangkan
kita bersyukur. Umpama mengendaki kita akan dibangun, kira-kira gimana? Mati. Ya, bendera putih di depan rumah kita. Nah, kalau kita sadar hari ini ya, yang menghidupkan kita itu Allah, ya jangan diisi dong dengan hal-hal yang justru bertentangan dengan kehendak sang pemberi, bermaksiat. Itu sama dengan menghancurkan ucapan alhamdulillah tadi. Saya akan seringkali menerangkan syukur, sebenar syukur itu ya isti'malun ni'ami fima syuri'a alaika. Bersyukur itu mempergunakan anugerah Allah persis seperti yang dikehendaki oleh Allah. Apa artinya mulut berucap alhamdulillah, perbuatan menunjukkan sebaliknya, kemaksiatan. Contoh gampangnya ya, dapat income, alhamdulillah, hari ini luar biasa, banyak pemasukan. Lah kok dipakai judi? Dan judinya itu luar biasa. Ketika tombol bismillah 100, iya dunia ini hancur itu tahmid alhamdulillah. Yang kedua gini, meskipun kita dikasih hidup, bagaimanapun senangnya hari hidup, wa ilaihi nusyur. Satu saat mau tidak siap atau belum siap, mati. Ini kan kompas hidup. Luar biasa indahnya ajaran Islam. Sejak mengawali hidup sudah diingatkan, aku yang memberi kamu hidup. Jangan dipergunakan yang tidak sesuai dengan kehendakku. Dan bagaimanapun kamu senang dengan hidup ini, satu saat kau akan kembali kepada kompas. Jadi muhasabah itu setiap hari minimal. Itulah tiada hadis yang memakai kata hari secara eksplisit ya. Makana yaumuhu mithla amsi fahuwa mahbun. Siapa hari ini kok cuma seperti kemarin, itu orang yang tertipu, mahbun. Meskipun kemarin itu baik, berarti tidak ada kemajuan. Baiknya cuma seperti kemarin. Apalagi dibalik, makana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Nabi sampai memakai kata mal'un, terlaknat, terkutuk. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin. Ala Nabi yang dikehendaki Nabi, yaumuna hadza khairan min amsina fanahnu rabihun faizun muflihun. Hari ini lebih baik dari kemarin. Itu yang hebat, itu yang beruntung, faiz, muflih. Ini muhasabah. Saya ingin membacakan ayat-ayatnya dulu ya. Nanti baru kita sikapi menurut Islam memaknai tahun baru itu bagaimana? Apa cuma biraria, bakar, apa medot ini? Apa medot ini? Ya. Atau pawai putar-putar kota dini hari, apa seperti itu? Yang jelas tidak seperti itu. Kalau kita nanti sudah tahu makna, di buku-buku akhlak tasawuf biasanya kalau berbicara muhasabah itu ayat yang dipakai Al-Hasyr 18.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita yang disebut. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini pesan pertama. Yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri itu melihat, memeriksa apa yang telah ia lakukan untuk hari esok. Maka qaddamat lighad. Dalam bahasa Arab ya, godan itu artinya memang besok, tomorrow in English. Tapi kalau saya baca di dalam tafsirnya Syekh Ahmad Mustafa Al-Marwazi, godan itu bermakna yaumul qiyamah. Godan itu diartikan hari kiamat. Wal kiamat itu namanya, kiamat ada dua macam, sughra wa kubra. Kecil dan besar. Kecil itu kematian. Kubra itu yaumul hisab, yaumul din, yaumul jaza. Nanti saat kita dihisab oleh Allah. Kiamat, qoma yaqumu kiamat, berbangkit dari tidur kita yang panjang, kematian, dibangkit. Jasmani rohani dipertemukan lagi untuk dihisab. Biasanya kita kalau mengartikan kiamat itu hancurnya alam semesta, itu proses. Hakikat esensi kiamat itu dibangkitkannya kita dari kematian, tidur panjang, seluruhnya itu meninggal mati, roh jasad dikembalikan untuk dihisab. Makanya agama mengatakan yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul din, hari agama. Lalu hendaklah kalian, ini terjemahnya tafsir Al-Marwazi, melihat dirinya apa yang telah ia lakukan, persiapkan untuk menghadapi kematiannya dan hari hisab kiamat. Diulangi lagi pesan kedua, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa? Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena Allah itu Maha tahu segala yang kalian lakukan. Ayat yang lain yang sering dipakai itu untuk bermuhasabah, kita merenung tentang diri kita, tentang kehidupan kita. Itu surat Al-Hadid ayat 20. Agak panjang. Allah mengawali firman-Nya dengan i'lamu, ketahuilah. Kenapa? Karena sering orang tidak tahu, tidak sadar gitu. Maka diingatkan i'lamu, ketahuilah. Annamal hayatud dunya laibun. Sesungguhnya hidup di dunia ini semata-mata sebuah permainan. Laibun ini kalau saya komparasikan, muqaranahkan dengan ilmu jiwa perkembangan ya. Laibun ini usia sekitar 1 tahun sampai 6 tahun. Ketika kita berusia 1 sampai 6 tahun, itu kita dalam periode laibun, periode bermain. Ya, sekolah kita masih di playgroup atau TK. Itu laibun. Berikutnya walahun. Lahun ini masa berlari-lari, masa iseng. Kapan? Ya 7 sampai 12 tahun. Saat kita masih di SD, setelah TK dan SD, suka main layang-layang sampai lupa makan, lupa tidur siang,
lupa segalanya. Karena apa? Ya lahun. Lalu ketiga wazinatun. Ini masa berhias. Mungkin masa pubertas antara 13 sampai 17 tahun. Kalau kita lihat di jiwa perkembangan SMP, SMA itu terutama wanita kalau sudah amalan mir'ah di depan kaca mirror itu, lama sekali berhias. Rambutnya diikat, alisnya di sini, kaki kepit dengan ini, pipinya diapak, terus lama sekali. Terus ada di depan pintu itu. Belum sudah berpikir, masuknya juga tertarik dengan mengguk. Itu namanya masa zina. Berikutnya watafakhurun bainakum. Tafakhur itu bermegah-megah. Dengan apa? Ya dengan segala cara yang dia miliki. Ini periode 18 katakan sampai 24. Periode mahasiswa. Ini tafakhur. Berikutnya setelah tafakhur bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Masa berbangga-bangga anak dan harta. Ini kira-kira periode 25 sampai 50 tahun. Tafakhur, takasur fil amwal wal aulad. Jor-joran harta, berbangga-bangga anak. Anak saya sekolah umum, anak saya dari ini. Bangganya bukan main. Nah, setelah itu sumaya hiju. Nah, sebelumnya karena sari ghaisin ajabal kufar nabatu. Periode suma tadi itu diibaratkan Allah seperti turunnya hujan yang membuat al-kufar itu al-falah, petani kagum. Kenapa? Tanaman-tanaman itu jadi subur karena hujan. Kan kita berkembang dari TK, SD, SMA, terus semakin hebat. Seperti hujan yang membuat para petani itu kagum. Summa berakhir ini. Ya hiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Begitu tanaman itu menghijau subur karena hujan turun, ya hijau menghijau. Setelah itu musfarah menguning, layu. Akhirnya apa? Sumayakunu hutama, mati, kering. Periode musfarah itu 51 sampai 60. Ingat menurut psikologi ya, manula, manusia usia lanjut itu dihitung mulai 60. Di sini ada 60 lebih. Oh, banyak. Itu namanya sudah lanjut. Lanjut apa? Sudah kebablasan. Sudah periode mati. Saya bacakan hadis ya, saya tidak nangkut-nangkuti. Kanan a'malu ummati baina sittin ila sabiin. Jatah umur umatku kata Nabi sekitar 60 sampai 70. Sahabat interupsi, menurut saya Nabi menapa boten saged langkung. Apa jawab Nabi? Wa aqallu man yajudu dzalik. Iso tapi gak akeh. Atas nek wis suwida itu jangan hidup seperti sebelumnya. Nabi itu usia berapa sih? Lah iya. Benar Nabi itu orang yang
orang yang hebat memelihara kesehatan. Saya belum pernah baca hadis Nabi itu kena kolesterol, kena darah tinggi, gak pernah. Mati enggak. Resepnya apa? Sederhana, cuma berat melakukannya. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najuu wa idza akalna la nashba. Kami ini satu model umat tidak akan makan sebelum lapar. Dan kalau sudah makan berhenti sebelum kenyang. Sederhana, cuma apa? Mangan pas sing disenengi adek ratu pisan, ratuku ora mandek ra iso, nek perlu bungkus. Cuma diberi 3 ini kan isyarat. Yang seperti Nabi kan 3. Nah kalau kita sekarang udah 70, 80, itu hebat itu. Karena Allah yang luar biasa. Hati-hati. Kemudian mukasabahnya di sini. Setelah Hutama mati, wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Indah sekali ayat. Terjemahnya, setelah mati di akhirat nanti itu hanya ada 2 pilihan. Siksa yang keras, syadid, atau ampunan Allah dan keridhaannya. Cuma itu. Surga, neraka. Yang tidak punya dosa, surga. Yang punya dosa, neraka. Lalu disimpulkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Menarik kalimat ini. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Mata itu sesuatu yang menyenangkan. Ghurur itu menipu. Ya, membaca ayat seperti ini kita merenung. Iya. Hidup di dunia itu sebenarnya kesenangan yang menipu. Segala sesuatu itu ternyata jauh lebih indah sebelum kita miliki dengan sesudah kita miliki. Ibu-ibu itu kalau belum punya perhiasan model tertentu banyak, kan sampai tidak bisa tidur. Saking pinginin dan duit, kredit. Begitu punya dipakai, awal-awal bangga, senang, pamer gitu ya. Begitu sudah dipakai lama, kredit durung lunas itu gak sebentar barangnya. Jadi segala sesuatu itu ternyata jauh lebih indah sebelum kita miliki dengan sudah kita miliki. Kalau belum punya sepeda motor aja lah sudah. Bayangkan gimana saya punya motor yang model baru gitu. Kredit. Semula bangga muter terus ya. Kampung-kampung itu. Yuk, model baru itu. Kredit tidak lunas wis. Enggak lunas, apalagi mirip. Oh, si model baru lagi ya. Kan biasanya rumput di halaman tetangga itu kan lebih hijau. Ketimbang rumput yang di rumah. Rumput ya rumput, jangan terus istri, jangan. Rumput suka-suka. Jangan terus lihat istri tetangga itu lebih menyala ketimbang istri. Ya salah dewe gak diopeni istrine. Itu. Baik, itulah muhasabah yang diberikan oleh Allah. Kalau hadis cukup banyak. Antara lain Irtanim khamsan qabla khamsin. Itu muhasabah. Pergunakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Mujamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu,
longgarmu sebelum sibukmu, apalagi mudamu sebelum tuamu, apalagi ya sehatmu sebelum sakit. Jelas petunjuknya itu, tapi pas ngelakoni ya berarti waktu muda kayak Gusti Allah. Engkau ada umur tampil muka tak gas, pokoknya seket tak gas sergap badan. Yang bisa ngomong begitu karena belum pengalaman jadi orang tua. Begitu tua, rohaninya ingin mendekat, fisiknya enggak sanggup. Aku saat ini sekarang menjadi kenapa undang-undangan itu dur. Kenapa? Kepleset ya aku untuk tiba. Wah saat ini aku kok terus gampang lali ya gampang gemeteran. Ya itu besar mati sampai itu loh. Jadi kalau muda ini tua setelah tua itu terbalik. Aku mau menoman sedok nang masjid. Alah, nabi kata orang masjid. Umpama aku nom itu sedok ngaji. Waktu nabi diakhiri ya seperti alasan. Ini bukan terhibur ya, sekedar contoh. Baik. Sekarang kalau kita sudah tahu kehidupan itu seperti itu, memaknai tahun baru yang benar dia menurut Islam. Kita itu seperti diingatkan dengan hadirnya tahun baru ini, jatah umur kita itu sudah terkurangi 1 tahun. 1 tahun itu nggak singkat, kurang lebih berapa hari? 300. Iya lama. Umurnya memang dari 70 71, dari 40 41, tapi jatah yang tersisa ini lebih dekat dengan kematian. Nah, kalau sadar seperti itu gimana? Ambillah pelajaran dari pemain-pemain olahraga. Apapun macam bentuk olahraganya itu pasti sama. Pemain itu kalau sudah mendekati finish ya, waktu itu sudah habis mesti ngebut. Mainnya itu ngebut seperti setan gitu. Untuk apa? Untuk menambah angka. Apa sepak bola, apa tinju, apa badminton, semua gitu. Nah, sekarang saya tanya, apakah bapak-bapak ibu-ibu yang sudah merasa sepuh, saya tidak bilang sepuh, sudah ngebut juga? Jangan semakin malah seperti anak muda, tidak benar. Ngebut. Nah, caranya ngebut itu gimana? Masih ingat ketika dulu kita mengkaji ayat Al-Maidah 35. Di situ Allah berpesan 3 hal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pertama yang dipesan, bertakwalah kepada Allah. Nah, untuk menggapai takwa ini pesan kedua diberikan. Wabtagu ilaihil wasilah. Upayakan kamu itu punya wasilah, perantara, bukan yang bersifat fisikiyah jismiyah, tapi material, amalan-amalan yang punya nilai tinggi. Yang waktu itu saya sebut amalan andalan itu. Bukan amalan wajib, Pak. Kalau wajib itu tidak harus dirubah, sudah seperti itu. Yang sunnah. Contohnya ya, disesuaikan dengan kemampuan yang dipilih apa. Kalau yang dipilih sholat, antara lain ya, sholat sunat rawatib 12 rakaat. Saya baca hadis Muslim mengatakan ini. Man sholla kulla yaumin wa lailatin isnatai asyrata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Enggak main-main.
Siapa sehari semalam itu bisa melakukan sholat sunat rawatib 12 rakaat, Allah akan bangunkan ahli di surga. Bukan sekedar masuk surga, dibangunkan istana di surga. Saya perhatikan teman-teman kalau mengamalkan hadis ini, pertama itu tidak istiqomah, yang kedua itu zuhurnya yang tidak kuat. 2 rakaat sebelum subuh mampu, 4 rakaat sebelum zuhur tadi yang kurang mampu, 2 itu. 2 rakaat sudah zuhur, dari zuhur itu 10 rakaat. 4 rakaat itu sunnah qobliyah, 4 rakaat kedua itu wajib zuhurnya, 2 rakaat ba'diyah sunnah, 10. Ada yang mampu tapi tidak istiqomah. Kalau mudah istiqomah itu kuncinya ya, biasakan jangan melakukan sholat zuhur itu lebih dari jam 12:30 siang. Kalau bisa pas, syukur-syukur berjamaah. Kalau sudah di atas 12:30 itu kata orang Jawa ayas-ayas itu loh. Padahal dalam surat Al-Maidah 35, setelah pesan pertama takwa, kedua amalan andalan, ketiga apa? Wajahidu fi sabilihi la'allakum tattaqun. Wajahidu fi sabilihi itu kan istiqomah. Bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah. Jangan istilahnya Quran, wa minan nasi man ya'budu wa ala harfin. Di antara manusia itu ada yang ibadahnya itu berubah-ubah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bagus, Jumat lebih bagus lagi. Malam Minggu itu harus kehakiman. Nek wong dagang itu ya tanggal 2, tanggal 6 itu. Jangan istiqomah. Kalau kita senang milih puasa, nah ini bertepatan, mudah-mudahan Bapak Ibu terbiasa melakukan setiap tanggal 13, 14, 15 lakukan puasa Yaumul Bid, hari putih. Sekarang hari terakhir ini Jumat, Sabtu, Ahad. Saya temukan hadis hanya 2 puasa yang disebut Nabi itu dengan sebutan shaumud dahri, puasa sepanjang masa. Pertama puasa 6 hari bulan Syawal, yang biasanya orang tidak mampu karena salah paham, dikiranya puasanya harus urut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7. Enggak. Pokoknya masih dalam bulan Syawal, enggak urut, enggak apa-apa, asal jumlahnya 6. Itu kata Nabi shaumud dahri, dan bisa menambah kekurangan puasa kita Ramadan menjadi sempurna. Yang kedua, puasa hari putih bulan purnama 13, 14, 15. Kenapa dikatakan shaumud dahri? Karena menurut Nabi 1 hari puasa itu nilainya seharusnya 10 hari. Lalu 3 hari kan 30, 1 bulan. Berarti kalau tiap bulan itu kita berpuasa hari putih, sama dengan sepanjang tahun seumur hidup kita itu puasa. Padahal nilai puasa itu tidak tanggung-tanggung. Fa inna shauma li wa ana ajzi. Itu hadis qudsi Allah yang berkata. Jadi isinya dari Allah, kalimatnya dari Nabi, itu hadis qudsi. Puasa itu ibadah yang benar-benar dilakukan hambaku untukku. Maka aku akan berikan santunan khusus kepada hambaku yang sedang berpuasa. Kalau ingin
milih ya, ratusan jumlahnya amalan andalan ini, ada buku terjemahan agak tebal itu ensiklopedi pahala, terjemahan dari bahasa Arab. Itu hadisnya, ayatnya lengkap, silahkan dipilih. Jadi kalau kita merasa sudah melampaui batas yang Nabi katakan tadi itu, amalan andalan yang harus kita pilih, kita lakukan. Kemudian setelah kita melakukan amalan andalan, kita sudah mempersiapkan diri satu saat untuk dipanggil Allah, siap. Kita harus lebih mengingat ini agar semangat kita itu lebih ya. Dua hal yang memang tidak diberitahukan Allah kepada kita adalah kiamat, baik yang kecil maupun yang besar. Yang kecil itu kematian, yang besar yaumul hisab. Itu tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita. Nabi hanya memberikan isyarat. Isyarat itu apa bicara isyarat? Petunjuk, tanda. Kalau kiamat kecil itu kita sendiri bisa merasakan. Tandanya apa? Kalau kita itu dekat dengan kematian. Pertama, kita lihat umur kita. Aku kira lebih dari sepeda. Itu kan sudah masuk periode. Itu namanya usia pantas. Itu pantas. Kedua, tanda-tanda isyaratnya, aku sekarang ini kok lemah. Bukan hanya fisik, rohani itu lemah, terus gampang lari saya. Untung aku gak lari utang, bayar utang itu. Nah itu lari baik. Kemudian tanda ketiga, kita ini sering sakit. Hanya kerja sedikit tuh, pegel kabeh, itu kabeh. Pas jadi jempol itu, tak selonjorno, itu tanda-tanda. Aku saya cuma baca Quran itu, gak dia baca mana kok gak bisa ya, dari kuis tua. Aku ngaji kalau gak kemana senderan, Masya Allah. Aku malah ngerasain ceramah ya, kok suwi gak rampok-rampok sih. Gara-gara gak leset ya. Itu tanda-tanda. Nah kalau kiamat besar, ada isyarat dari Nabi ini, hati-hati dengan hari Jumat. Kenapa? Kiamat besar itu insya Allah terjadi di hari Jumat. Maka seperti kita ketahui bersama, orang-orang yang soleh itu kalau sudah masuk malam Jumat itu ibadahnya ditambah. Ada yang baca surat Al-Kahfi yang 110 itu cukup panjang ya. Tidak buat dipilih awal akhir 10-10 itu. Kemudian ada yang ziarah kubur, apalagi tadarus saja gitu ya. Itu karena hari Jumat. Dan Jumat yang mana nggak tahu, hanya Allah yang memberitahu, yang tahu. Saya sekedar niteni aja ya. Kalau ada seseorang itu sudah sakit, kan sembuh-sembuh. Menurut saya orang itu orang baik, orang soleh-solehah. Saya tunggu hari Jumat. Biasanya Allah akan memanggil di hari Jumat, dan itu tanda-tanda husnul khotimah. Tapi tidak pasti
Allah yang menentukan. Tidak semua orang baik itu mesti hari Jumat. Tapi biasanya begitu. Dan hebatnya kalau mati di hari Jumat, bebas dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu luar biasa. Yang dulu saya anjurkan, Nabi beri petunjuk, upayakan setiap malam itu membaca surat Al-Mulk 30 ayat, 10 menit selesai. Tabarakalladzi. Itu insya Allah kita akan terbebas dari fitnah kubur, menghadapi mungkar dan nakir yang hebat ini. Nah, orang yang dimatikan hari Jumat, Sayyidul Ayam, itu dibebaskan dari fitnah kubur. Kubur, kematian itu jangan dianggap enteng. Saya pernah menekankan dunia ke belakang kubur, ke belakang lagi akhirat. Ini semakin ke belakang itu semakin dahsyat. Apanya? Apakah berupa balasan pahalanya atau siksanya? Untuk mengukur gampang begini, walaupun kita semua belum pernah mati ya, kita tahu bedanya di dunia dengan di alam kubur barzakh itu. Di dunia itu fisik dan rohani bersatu bersama. Di kubur kan hanya rohani. Di alam barzakh jasad kan hancur di telan tanah di kuburan ini. Nah, pengalaman hidup di dunia, kalau yang sakit itu cuma fisik, jasmani, selama rohani itu masih sehat, tidak terasa. Contoh gampangnya sekarang ini, fisik kita ini sakit loh Pak, terutama yang darah sandarnya, ini sepo-sepo oleh sandarnya enak sama tuh tapi kita semua ceria, gembira, karena rohani kita sehat. Sholat malam lah. Sholat malam sekarang agak siang, sekarang sebelumnya kan jam 4, 3 menit. Sebelumnya itu kan sebelum jam 4, itu tahajudnya itu jam 3. Fisik sakit itu, apalagi dingin-dingin, hujan-hujan itu, ambil kencang. Tapi rohani sehat. Tidak sholat malam itu seperti gelo meresap. Puasa sama. Kalau dibalik, fisik sesehat apapun, kalau rohaninya yang sakit tidak berdaya fisik, ngelipet kayak kerupuk disiram baju. Anak muda kahes, komes itu termenung. Apa sampean? Kamu dunia gelap Pak. Jam 12 jam ini mentok-mentok dunia gelap. Itu yang gelap rohaninya. Karena apa? Nunggu kiriman tidak datang-datang. Ibu kos nanyakan uang kos. Bayangkan. Ke kampus lihat pengumuman kalau saya lulus kabeh. Terima surat dari sang pacar, putus hubungan. Sudah jatuh ketiban ondo pisan. Padahal sudah tekan. Ya. Ketika kita di alam barzakh nanti, rohani kita yang berfungsi. Nek enak luwi dunya, nek gak enak luwi dunya. Gak percaya cepat dilakonnya ditaket terus. Diomongi kok wangel men. Yang lebih dahsyat lagi nanti di akhirat. Makanya tuntunan Nabi itu kalau berdoa, Nabi itu kalau sholat Pak ya, sebelum salam itu biasanya berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang didahulukan akhirat, neraka jahanam. Minta perlindungan. Baru min adzabil qabri, siksa kubur. Baru yang ketiga fitnatil mahya wal mamat. Ujian waktu hidup dan akan mati. Hati-hati, orang akan mati itu diganggu habis-habisan oleh iblis. Kalau sedang sakit ya sudah berat,
kalau masih bisa terus baca surat Al-Ikhlas. Itu penangkal ikhlas pada terus sampai kita sudah tidak bisa membaca. Pernah kata tentang dikiranya mati ya wis bar mati. Oh ya ada hisab mulai dari kubur sampai yang bisa di akhir. Saya kalau membaca ayat-ayat Quran tentang hisab, saya menemukan perbedaan. Apa? Allah itu kalau menerangkan hisab, bahwa kita nanti akan diperhitungkan oleh Allah, itu dengan nada bahasa yang ekstra, sungguh-sungguh itu, semacam berlebihan. Perhatikan ayat Quran yang bicara hisab, itu cenderung mesti memakai dua huruf kenyangan ganda, harfu taukid ganda, minimal satu. Dan di surat An-Nahl kalau tidak salah nomornya 96, saya kagum Allah itu sampai bersumpah, disambung dengan yastamilu harfani ta'kain ta'idah, memakai dua huruf kenyangan ganda. Gini ayatnya, tallahi, demi Allah, lantus alunna, pasti dan pasti kamu akan ditanya. Lam dan nun lah. Tentang apa? Amma kuntum taftarun, segala hal yang pernah kalian putuskan. Ini menyangkut regulasi perundangan. Kiamat bisa. Saya tambah ini kelima ya. Saya kalau baca ayat ini, saya tuh teringat teman-teman yang jadi wakil rakyat DPR. Kalau lihat santunannya tiap bulan itu, wah, semua orang tergiur, puluhan juta, 30, 40, 50 gitu. Tapi karena DPR itu salah satu fungsinya membuat perundangan, hati-hati. Kalau sampai salah, sampai diselewengkan, amit-amit. Sekedar contoh, jangan terus pemerintah mengajukan rancangan undang-undang, pokoknya dok setuju, tidak menurut dicopot. Lo hati-hati, mati dari jambu mente tenang. Kalau yang cuma dua huruf kenyangan ini, Bapak Ibu hafal ayatnya, hafal surat Al-Kasr, ayat 8 bunyinya gimana? Yunus. Summalatus alunna ragala yauma idzin anil. Pasti dan pasti kamu nanti akan ditanya tentang segala kenikmatan yang kalian terima. Insyaallah kita ini pendambah kenikmatan, semakin banyak yang kita dapat, endang-endangnya semakin jauh. Dan saya ingatkan khusus hati-hati kalau nikmat itu berupa harta. Sekarang banyak orang lupa dengan peringatan Nabi. Yang lain-lain itu cuma ditanyakan apa wis mbok amale tak durung. Kamu seneng ngaji toh? Seneng koleksi buku-buku toh? Wis mbok amale ilmu iku tok. Tapi kalau harta double. Min aina tasabahu wa fi ma anfaqa. Jajal critakno saka ndi bodhonge. Nek wis ngono critakno mbok ki apa bodhonge? Mati putu. Ini yang dulu saya sebut dalam asas hukum Islam itu ternyata lebih dekat dengan asas hukum praduga bersalah. Bukan seperti yang dipakai pemerintah praduga tak bersalah. Enak itu. Coba ikuti itu. Sambung sudah berapa bulan itu peradilannya ini. Mana penuh dengan kecurangan, penuh dengan penipuan, kebohongan. Bolak-balik berubah itu. Awalnya banyak. Niki bondo warisan Gusti. Warisan dapat sapa critakno?
Mbahmu pekerjaan ngopo, bapak ngopo, tanduk gawe apa? Gak sugih ya pengen sugih. Pengen sugih kowe ndang-ndang dawa enake piye? Enake sugih sing bener, bener lho. Ojo melarat sing bener. Sugih ya bener. Akhirnya ya, setelah kita bermuhasabah seperti ini, mari memasuki tahun 2023 ini terutama yang syukur-syukur ya, berupaya meningkatkan kualitas ibadahnya, manfaatkan amalan-amalan andalan, upayakan hari ini lebih baik dari kemarin. Soal kapan kita dipanggil itu urusan Allah, yang penting kita siap dengan perbekalan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Perhitungkan selalu dirimu sebelum kamu nanti diperhitungkan. Monggo saat ini mugi-mugi juga muhasabah kados mekaten, Allah iringkan hidayah, memudahkan kita untuk menambah takwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam wa hayna wa mana ya Allah bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Allahumma inna a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min amalin la yufa. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang saya mohon izin untuk pulang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.